Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kita pada pembahasan nikmat yang sempurna, ya. Nikmat yang sempurna dan juga nikmat yang menyempurnakan nikmat-nikmat lain yang belum sempurna. Apa itu? Ad-dinul Islam. Ikhwah, itu yang kita bahas ya. Jadi tentu semua kita senang ya kan kalau diberi yang seperti itu. Diberi apa yang diberi jalan yang membuat kita apa jamaah nikmat-nikmat ini menjadi sempurna. Oleh karenanya sudah sepatutnya dan semestinya kita semua memahami dengan baik ad-dinul Islami, sebagaimana juga penulis apa mengedepankan, ya kan, mengedepankan pembahasan ini kan itu dikedepankan atau disisipi. Ini membahas al-asma wa sifat atau membahas rukun iman yang 6 tapi disisipi apa ad-dinul Islami, ya kan. Itu memang karena pentingnya perkara ini yang semua kita emang harus tahu dan harus ngerti bahwa ini adalah kebutuhan kita sebagai apa tadi? Jalan menuju Allah, ya kan? Kenapa Fadli? Antum punya enggak jalan menuju istri? Menuju istri? Ya. Ada? Kalau enggak ada kasihan kayaknya. Jadi tidur di masjid aja ya. Kayaknya enggak berani pulang kayaknya kamu. Misalnya kan kasihan sekali kan. Coba jadi lelaki tapi enggak ada jalan untuk pulang, ya kan? Enggak berani sama istrinya kan kasihan itu kan. Makanya kalau sampai berani pulang dengan tangan kosong, hanya membawa senyum diterima, itu kan nikmat yang sangat besar sekali gitu. Kan gitu. Apalagi kita menuju Dia Subhanahu wa ta'ala. Kalau gimana kok tanpa jalan? Maka ini sungguh sangat besar sekali ad-dinul Islami ini sebagai jalan yang utama, ya kan, nikmat yang disempurnakan oleh Dia Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena secara khusus, ya kan, secara khusus untuk itu Allah mengutus nabi dan rasul. Jangan sampai manusia apa tidak tahu, jangan sampai manusia apa salah paham. Nya langsung Allah mengutus Rasul dan Rasulnya pun menyampaikan dan sekaligus menjadi suri tauladan. Sehingga bagaimana manusia itu bisa mengerti dan ikut mengamalkan. Gitu ya, ikhwah. Itu sungguh mulia Dia Subhanahu wa ta'ala memberikan segala-galanya kepada kita komplit lengkap. Makanya sungguh merugi orang yang enggak paham Islam. Ya kan, sungguh merugi orang yang gagal menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjutkan ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita pada halaman 6 pembahasan dalam Sahih Muslim, ya kan, atau dalil dari hadis yang dinukilkan di sini oleh penulis
rahimahullahu subhanahu wa ta'ala untuk menjelaskan bahwa semua manusia sepatutnya dan semestinya mereka menerima Islam. Mau mengerti, mau memahami, mau meyakini, mau mengamalkan, mau memperjuangkan. Kembali dalam sebuah hadis dalam Sahih Muslim diriwayatkan di sana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya kan, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada satupun umat ini, mana umat ini ikhwah? Umat manusia. Umat ini bukan umat Islam, tapi umat manusia. Ya, manusia. Umat manusia, baik itu udah punya din Yahudi ataupun punya din Nasrani, mendengar Nabi diutus, jika sampai wafatnya tidak percaya kepada dinul Islam yang dengannya Nabi diutus, maka dia pasti termasuk penghuni neraka. Ya, itu kemarin sudah kita bahas makna iman, ya kan? Makna iman itu adalah membenarkan disertai menerima dan tunduk patuh. Tidak boleh sekedar membenarkan tapi tidak tunduk patuh. Nanti seperti siapa? Abu Thalib, ya kan? Mesti kita mau tasdik apapun yang Nabi bawa, kita membenarkan dan kita terima dalam hati tanpa penolakan, dan bahkan anggota badan mau tunduk dan patuh melaksanakan, ya kan? Ya, sekarang kita lanjutkan paragraf yang berikutnya, ya kan? Yuk dibaca akhuna Ponco, ya. Yuk. Islamiyu mutadamminun al-adyanu mutamayyizun mukhati ya. Ini ikhwah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Mutadamminun itu isim apa, Ibnu Sigit? Ad-dinul Islamiyu mutadamminun, isim fa'il. Fi'il madhinya apa, Pak Gum? Yudi, Susilo, mana, ya kan? Mana, ya manu, munan, mutadamminun, ya kan? Begitu. Mana, ya manu, munan, mutadamminun, mutadammanun, ya kan? Tadamman la tatadamman, mutadammanun. Itu ya, wah ya. Itu memang begitu, kita terbiasa itu. Itu dilancarkan itu sambil ngapa itu.
Itu diisi tadammana ya tadammanu. Apa sih fi'il madhinya nih? Ya kan tadammana. Itu mesti tahu. Mesti tahu gitu. Ya makanya kalau bisa kamu kamusnya Arab-Arab lah, jangan kamus yang Arab Indonesia. Biar kalau kamu sekarang pakai aplikasi memang nggak perlu tahu fi'il madhinya apa, udah keluar artinya. Itu instan sih. Ya, itu instan. Tapi kan kita nggak pinter nanti. Ya kan, kita nggak pinter nanti. Lihat kamus terus padahal udah sama-sama. Udah mutadhamminun masih mencari arti mutadhamminun. Nah, kan udah sama, udah satu asal suku kata. Kan itu kan kalau kita ngerti tasrifnya kan enak kan begitu. Kamusnya yang Arab-Arab itu yang bagus, enak, sederhana itu kalau yang kita pakai biasa di sini namanya apa ya ini? Namanya Mu'jamul Arabi. Namanya Mu'jamul Arabi. Ya, Mu'jamul Arabi itu enak gitu. Iya, Arab-Arab. Ya, ada fi'il mudhari'nya juga nanti diterangkan babnya apa, wazannya apa gitu. Ya. Ya, tapi kan nanti dijelaskan, coba aja nanti, buka aja. Ya, Mu'jamul Arabi. Ya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mutadhamminun, agama Islami adalah mutadhamminun, apa artinya? Mengandung. Itu mutadhammin kenapa marfu'? Khobar kan? Khobar. Ya kalau terjemahannya kan yang mengandung, tapi kan cukup mengandung gitu aja, karena kan dia kan khobar kan, agama itu adalah yang mengandung, itu kan dia mengandung apa ikhwah? Li jami'il masalih, mengandung seluruh maslahat. Ini menunjukkan bahwasanya agama itu ada untuk supaya kehidupan manusia itu menjadi maslahat. Jangan sampai hidupnya manusia sepanjang waktu menjadi sekedar uang. Kalau uang nggak bagus, kalau menjadi uang, karena mati ditinggal. Tapi kalau jadi maslahat, bagus, ya kan? Jadi menunjukkan situ harusnya kan itu kan agama Islam mengandung seluruh uang, kan nggak gitu. Ya kan, mengandung seluruh harta kekayaan, kan enggak. Itu mengandung seluruh maslahat, menunjuk memang hidup itu tujuan utamanya bagaimana semua aktivitas keseharian kita itu menjadi maslahat. Jangan sampai maslahatnya luput. Jangan sampai maslahatnya luput. Misalnya apa? Dari pagi sampai terbenam matahari nggak pernah sholat, walaupun sibuk itu hilang maslahatnya, kan gitu, hilang maslahatnya. Karena apa yang menjadi baik yaitu zuhur, asar nggak dia gagas, nggak dia pikir, ya kan? Jadinya walaupun dia capeknya kayak apa, nggak maslahat, nanti sia-sia hidupnya. Masyarakatnya hilang. Sebagaimana dalam Al-Kahfi itu, kalau kita baca Al-Kahfi pojok kanan atas, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi kamu jangan mengikuti orang-orang yang hatinya lalai mengingat kami. Akhirnya apa? Semua urusannya jadi furuto, luput semua maslahatnya, kan itu. Enggak jadi maslahat.
hanya foya-foya, hanya menumpuk harta, tapi enggak maslahat untuk bekal kehidupannya. Kenapa? Karena mereka lupa hatinya dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan gitu ya, wah. Ngertinya hanya mengejar uang atau mengejar enak-enakan di dunia, kan gitu. Seakan hanya untuk makan dan minum, hanya papan dan sandang, kan gitu. Kalau sekarang tambah lagi. Sekarang Ustaz, sekarang itu enggak hanya papan sandang, kendaraan juga sudah pokok sekarang, katanya kan gitu. Nah, apalagi gitu. Kalau dulu cuma papan pangan. Yang sekarang papan pangan sandang kendaraan. Kan itu. Gitu. Ya. Kuota juga. Jadi kita itu harus demi maslahat. Nah, maka di sini agama Islam beliau terangkan, kalaupun semua orang, sekalipun Yahudi dan Nasrani, wajib masuk Islam, karena memang agama Islam ini adalah mengandung li jami'il masolih, udah mengandung semua maslahat yang tadammanatha al-adyanus sabiqatu, yang dikandung oleh agama-agama yang dahulu, agama Yahudi, agama Nasrani, apa yang baik-baik di sana sudah terkandung di dalam Islam, dalam Al-Qur'anul Karim. Nah gitu. Makanya dengan tegas Nabi diperintahkan untuk menyampaikan hal itu, semuanya wajib Islam, walaupun asalnya sudah pengikut Nabi. Ya, udah pengikut Nabi yang sebelumnya, tetap wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan yang ada di dalam Taurat, dalam Injil sudah ada di dalam Al-Qur'an. Nah, itu ikhwah. Jadi kalaupun kita mengharuskan orang ayo masuk Islam, agama kamu sudah baik, ya walaupun sebaik-baiknya apa, semua kebaikanmu dikandung di dalam Al-Qur'an plus nanti kebaikan iman kepada Al-Qur'an. Kan gitu. Kita tidak menyia-nyiakan maslahat yang ada pada agama yang dahulu, tetap diakui dalam Al-Qur'an. Al-adyanu itu isim atau fi'il itu al-adyanu, Deni? Nah, Deni. Isim ya. Adyanu isim. Isim apa itu? Jamak taksir. Mufradnya apa lagi? Dinun, na'am, sahih. Mufradnya dinun. Jamaknya apa? Adyan. Al-adyanu kenapa marfu'? Risa. Adyanu kenapa marfu' risa? Anwar, fa'il dari na'am, sahih. Al-adyanu fa'il dari tadammanat. Jadi dari maslahat yang dikandung oleh al-adyanu as-sabiqah. Ya. Tadammanat itu fi'ilnya majhul atau maklum soleh? Maklum ya kan? Ya, maklum. Mabni maklum, tidak mengapa diterjemahkan dengan dikandung oleh al-adyanu sabiqah. Boleh kan gitu kan? Hah?
dikandung oleh al-adyanu sabiqah. Itu majhul atau maklum? Dikandung oleh al-adyanu sabiqah. Majhul atau maklum? Kenapa maklum? Mana fa'ilnya? Oleh. Ya kan gitu. Oleh itu bedanya bahasa Indonesia sama Arab di situ. Kalau bahasa Arab kan kalau selagi dikandung ada oleh tetap pasif. Kalau bahasa Arab enggak, karena disebutkan ya kan, tetap namanya aktif. Namanya maklum. Disebutkan kan walaupun dikandung, karena dikandung oleh itu sama aja maklum. Ya. Yang penting kan fa'ilnya disebutkan. Biar terjemahnya luas. Ya kan gitu. Jadi maslahat-maslahat yang dikandung oleh al-adyanus sabiqah. Gitu ya. Kalau terjemahnya nanti maslahat yang al-adyanus sabiqah mengandungnya juga bisa. Tapi enak mana? Enak mana? Mengandung seluruh maslahat yang al-adyanus sabiqah mengandungnya. Sama seluruh maslahat yang dikandung oleh adyanus sabiqah. Enak mana? Terjemahnya gitu. Enak pakai oleh atau enak pakai me? Enak oleh kan? Ya, enak oleh. Jadi agama Islam ini di dalam mewajibkan semua umat untuk memeluk Islam, menjamin bahwa semua maslahat yang ada di agama yang dahulu tetap ada di dalam Islam. Bahkan ada kelebihannya, mutamayyizun 'alaiha, berkeistimewaan atasnya. Apa keistimewaannya? Bikaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummatin. Agama Islam ini maslahatnya dalam mengandung semuanya itu mutamayyiz, punya keistimewaan, punya spesial, punya ciri khas. Apa ciri khasnya spesialnya? Bikaunihi sholihan, keberadaan Islam itu sholihan. Apa sholihan? Ya, soleh, pantas, cocok, lumrah. Itu kan? Itu namanya sholihan kan itu. Sholihan yaitu pantas, cocok, lumrah untuk setiap zaman. Milenium berapapun. Abad berapapun. Milenium berapapun. Wa makan jazirah mana saja. Negara mana saja. Juga setiap umatnya siapa saja. Kalau ganti menjadi Al-Quran, pasti maslahatnya tetap abadi dan cocok. Ya kan, cocok. Ya itu kan kalau umat kamu, kalau umat kami nggak mungkin. Ya kan, antum umat manapun, umat siapapun, ganti Al-Quran pasti maslahatnya cocok. Dijamin itu. Sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummah. Nah gitu ya wah. Itu agama Islam. Hal yang demikian sebagaimana qalallahu ta'ala, qalallahu Allah fa'il kan? Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman mukhatiban, berbicara kepada rasulnya, ya ayyuh, apa itu? Ya wa anzalna ilaika, ya. Ka itu kan kasih apa? Ka rasul toh. Ya, wa anzalna ilaika, nah gitu. Dan kami telah menurunkan kepadamu al-kitaba bil haq. Al-kitaba Al-Qur'an ini, ya. Bil haq, dengan benar. Dengan benar ya ikhwah. Jadi Al-Qur'an diturunkan olehnya Subhanahu wa ta'ala
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar. Musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Musaddiqan, membenarkan apa yang ada sebelumnya dari kitab, dan muhaiminan alaih, dan menghakimi atasnya, yaitu ikhwah. Nah gitu. Iya, apa muhaiminan? Menghakimi. Ya. Apa? Iya. Menjaga. Coba cek dalam terjemahan, coba. Cek terjemahannya, wah, coba antum cari. Terjemahnya apa terjemahnya? Di terjemah Al-Quran. Menjaga. Nah ya, sebetulnya sih nggak ada pertentangan makna. Yang penting kita harus paham. Artinya Al-Quran ini menghakimi kitab-kitab yang dahulu, bermakna semua kemaslahatan yang ada pada kitab yang dahulu ditetapkan oleh Al-Quran, kan gitu. Menjaganya, menetapkannya, kan itu. Di mana muhaimin menetapkannya, menjaganya, dia mencakupnya, kan gitu. Dicakup oleh Al-Quran, nah gitu. Jadi kebaikan-kebaikan, berbagai maslahat, nah itu yang ada pada itu diikuti oleh Al-Quran, ditetapkan, diperintahkan, dan didorong lagi oleh Al-Quran. Kan. Tentu saja maslahat yang sesungguhnya bermakna yang bukan, karena kan gini, karena kan kitab yang dahulu kan tidak lepas dari tahrif dan tabdil. Sudah ada perubahan dan penggantian oleh tangan-tangan jahat. Ya kan? Ada tahrif dan tabdil. Ada yang ditahrif, dibelokkan ayatnya, bahkan suratnya, ya kan gitu, dan juga diganti, kan gitu. Nah, maka itu dihakimi oleh Al-Quran. Dihakimi oleh Al-Quran. Jadi dengan demikian kan menjaga apa yang baik akan terjaga, apa yang penambahan, penggantian disingkirkan, kan itu, karena dihakimi oleh Al-Quran. Dimana muhaiminan alaih itu begitu. Makanya titiknya harus wa muhaiminan alaih, baru titik situ, kan itu. Jangan dipotong di musaddiqal lima baina yadayhi minal kitab, jangan di situ. Kalau Islam liberal di situ motongnya. Berarti berdalil Al-Quran itu mengakui semua agama samawi, itu. Semua agamawi itu sama, dibenarkan oleh Al-Quran. Dalilnya apa? Dalilnya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi. Nah, gitu, titik di situ. Padahal lanjutannya dan wa muhaiminan alaihi, kan gitu, akan menghakimi.
Jadi menjaga apa yang asli, membuang apa yang sudah tidak asli, ada tahrif dan tabdil, ada penyimpangan dan penggantian, itu dihakimi oleh Al-Qur'an kan itu. Ini ikhwah, jadi memang ini seperti itu kita paham ya, situ memang ini keindahan Islam, tapi jangan dikotorin ya kan. Itu keindahan Islam itu indah. Apa keindahannya? Mengandung semua maslahat-maslahat yang ada pada agama yang terdahulu, dikandung. Tapi bukan berarti terus semua agama sama, tidak ya. Karena kitab yang dahulu tidak lepas dari tahrif dan tabdil, dari penyimpangan dan penggantian, tidak dijamin oleh Allah. Jadi enggak diketemukan di sana mana dalilnya bahwasanya kitab itu mengatakan ini kitab dijamin oleh Allah, enggak. Tapi itu ada pada Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Itu ada di Al-Qur'an. Ini tidak ada pada kitab-kitab yang sebelumnya. Kan gitu. Makanya ya betul faktanya kitab terdahulu karena enggak Allah jamin ya, makanya ada tahrif dan tabdil kan gitu. Makanya ada penyimpangan dan penggantian kan gitu. Sehingga tetap makanya Al-Qur'an lah yang sebagai penjaga, sebagai pemutus, sebagai hakim, muhaiminan alaih. Ini ikhwah ya gitu. Ya tentu aja juga. Ya. Itu begitu. Makanya kan ini dipahami kan sholihan likuli zamanin wa makanin wa ummatin ya kan gitu. Lah ya, tadi artinya Islam ini bersama maslahat-maslahat yang ada pada Al-Qur'an dan mengesahkan maslahat yang ada pada kutub sebelumnya yang masih asli itu nanti jadi maslahat yang mutamayyiz, yang ciri khasnya, yang kelebihannya kan gitu, yang keistimewaannya selalu cocok. Selalu cocok, nah gitu. Maka akan diterangkan pengertiannya di bawah ini. Ini akan diterangkan pengertiannya. Apa pengertiannya akan diterangkan. Wa makna kaunihi, itu yang diterangkan di situ. Wa makna kaunihi sholihan. Itu kan akan dijelaskan itu nanti kan itu ikhwah ya. Yuk. Dibaca berarti tadi ponco berarti ya baca berarti. Yuk. Wa makna kaunihi sholihan li kulli zamanin wa makanin wa ummatin anna tamsaka bihi anna tamsaka bihi dibaca pakai wazannya. Itu fi'il madhinya apa fi'il madhinya? Itu isim kan? Anna. Enggak, itu loh setelah anna itu kan isim loh setelah anna. Setelah anna isim toh? Kenapa ada alif lamnya toh? Nah, fi'il madhinya apa itu? Baca wazannya. Ada wazannya, ayo. Itu fa'nya apa? Fa'nya. Fa'nya. Fa'nya apa dulu fa'nya? Fa'nya mim, sahih. Ainnya sin, lamnya ya lamnya kaf lah, tinggal sampingnya aja kok ya kan, lamnya kaf. Kalau fa'ain lamnya mim sin kaf, depannya ada tak, taknya padahal juga ini isim, berarti apa? Berarti tamassaka
Ya tamassaku tamassukan berarti. Iya jelas. Ditamassaka ya tamassaku tamassukan. Kalau tamsakan fiil. Masaka yamsaku kan gitu. Masaka yamsaku di mukhatab tamsaku kan gitu. Nah itu pada ini nggak mungkin fiil. Ini pasti isim wong ada alif lam. Berarti ini adalah tamassaka. Tamassaka ya tamassaku tamassuk. Itu kan? Yuk terus. Anna tamassukan. Naam. Bihi la yunafi masalihil ummati. Yunafi isim atau fiil? Yunafi isim atau fiil? Fiil. Terus masalih. Boleh gak? Kenapa masalih hijr? Nah ya kan nggak mungkin kan masalih mudhafun ilaih karena yunafi fiil ya kan gitu. Ayo. Yunafi masalihal ummati fi ayyi zamanin au makanin bal huwa salahiha bal huwa Kenapa solahi? Kenapa hi? Gak mungkin mudhaf ilaih lah. Masa mudhaf ilaih ke huwa? Kan gak mungkin mudhaf ilaih karena huwa gak mungkin mudhaf. Gak mungkin solaha, gak ada fiilnya. Mau jadi apa? Ya, yang namanya memang perlu belajar memang gitu kan? Belajar masih begitu, belajar ya gitu. Berarti sholahu lah, ya kan? Khobar kan? Khobar huwa mubtada, sholahu. Annahu. Kalau khadi'an itu ada alifnya. Ya kan? Iya, kalau khadi'a kok enggak tanwin kenapa? Kan gitu. Naam, khadi'un. Kama yuriduhu. Kenapa ba'do? Enggak, kenapa ba'do enggak ba'di? Atau ba'du? Loh iya kan gitu kan, 3 kemungkinan. Mudhafun ilaih, enggak bisa. Anasi mudhafun ilaih. Iya, ba'atnya mudhaf. Ya, terus kalau mudhaf kan i'rabnya bisa rofa, bisa nasab, bisa jar. Iya. Kalau mudhaf ilaih majrur. Kalau mudhaf bisa rofa, bisa nasab, bisa jar, tergantung posisinya apa. Nah, sini apa posisinya? Apa posisinya? Sebagai fa'il. Fa'il dari yuridu. Ya kan? Maf'ul bihnya hu itu, yuriduhu, hu maf'ulun bih. Terus ba'du fa'ilnya, ya kan? Karena yuridu kan fi'il. Pasti punya fa'il. Enggak ada fi'il tanpa fa'il. Ya toh? Coba aja. Disenggol kemburi lak noleh. Senggol noleh. Siapa mau? Karena ada fiil, pasti ada fa'il. Kan gitu.
Ya kan gitu. Ya kan gitu. Gak mungkin ada fi'il tanpa fa'il kan itu kan. Ya. Naam, sahihna begitu. Ya akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang beliau jelaskan maksud kelebihan agama Islam. Makna dari kelebihan agama Islam itu apa? Solihan, cocok, pantas untuk setiap zaman, milenium berapapun, setiap tempat dimanapun, termasuk di bumi Nusantara. Ya kan? Dan di setiap umat mana saja, suku apa saja, ya kan? Suku apa saja, tanpa kecuali. Nah gitu. Apa maknanya? Maknanya adalah ini maknanya, ya toh. Wa makna kaunihi, makna itu isim atau fi'il toh? Makna itu isim atau fi'il. Hendro, mana Hendro? Ya Hendro. Makna isim atau fi'il Hendro? Isim kan? Isim ya. Itu isim lah, jelas ya. I'rabnya apa Hendro itu? Makna itu. Marfu, sahih. Kenapa marfu? Mubtada, na'am, sahih. Ya kan? Makna di situ adalah marfu sebagai mubtada. Hanya tanda rafa'nya apa Pak Prapto? Na'am, dhammatun muqaddarah. Ya kan? Tanda rafa'nya dhammah muqaddarah. Mana khabarnya Taufan? Mana khabarnya makna? Susilo? Susilo? Khabarnya mana? Kaunihi mudhaf ilaih kan? Ya. Ada yang jawab? Annat tamassuka, sahih. Khobarnya masdar muawwal annat tamassuka sampai akhir, itu khobarnya. Khobarnya itu ya. Itu seninya bahasa Arab ya, enak gitu. Khobarnya itu masdar muawwal kan, anak isim dan khobarnya. Anak isim dan khobarnya masdar muawwal fi mahali raf'in khobarul mubtada. Ya kan gitu, khobarnya makna gitu. Jadi makna agama Islam itu maslahatnya cocok untuk setiap zaman, makan dan umat adalah annat tamassuka bihi, berpegang teguh dengan Islam. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, adabnya, akhlaknya, gitu kan? Berpegang teguh seutuhnya dengan Islam. Seutuhnya berpegang teguh dengan Islam. La yunafi masalihal ummah, tidak akan meniadakan maslahat umat itu, suku manapun. Ya kan, umat mana saja, umat siapa saja, enggak akan maslahatnya rusak. Pasti tidak akan ditiadakan kemaslahatannya oleh Islam.
dan kapanpun dan mana saja. Bahkan bila umat itu, umat siapa saja berpegang dengan Islam, huwa sholahuha, itulah maslahatnya umat itu. Nah itulah maslahatnya umat itu bila dengan bimbingan Islam, dengan arahan Islam, akhirnya umat itu akan mencapai maslahatnya. Jadi berpegang dengan Islam itu pasti umat manapun akan menjadi maslahat, akan terwujud maslahatnya. Nah gitu ya, ikhwah. Itu makna agama Islam mutamayyiz, cocok untuk setiap waktu, tempat dan umat. Jadi kalau kita menfardukan apa yang fardu, ya kan, mengharamkan apa yang haram, dan mengatakan sunnah apa yang sunnah, dan mengatakan makruh apa yang makruh, gitu kan, sesuai Islam, itu pasti akan tercapai maslahat umat itu, dimanapun dan kapanpun. Nah gitu. Itu makna apa? Islam mutamayyizun alaiha bikaunihi sholihan likulli zamanin wa makanin wa ummah, itu begitu. Walaisa makna dzalika, dan bukanlah maknanya annahu khadi'un, bahwasanya Islam, hukum Islam, ajaran Islam khadi'un, tunduk kepada zaman. Sekarang milenium berapa, Cak? Udah enggak pakai Islam lagi, enggak cocok. Nah, bukan itu. Sekarang udah rubah maslahatnya, itu kan zaman ya gitu, kan itu. Nah, enggak begitu, enggak bisa demikian, itu enggak boleh seperti itu. Karena ini Islam dari Dia Ta'ala. Dari Dia Ta'ala, dan Dia Ta'ala katakan itu untuk sampai akhir zaman. Sudah disempurnakan oleh Allah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Sudah disempurnakan oleh Dia Ta'ala. Kita yakin itu sempurnanya Islam karena udah Al-Qur'an sempurna, disempurnakan oleh Dia Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang kita harus yakin. Dan tentunya yakin di sini harusnya gampang, harusnya mudah. Sebagaimana sempurnanya Dia Subhanahu wa Ta'ala. Coba, siapa yang bisa tidak mentaati hukum Allah? Ngacung, siapa yang bisa? Siapa yang bisa tidak mentaati hukum Allah? Ngacung. Siapa yang bisa tidak nginjak tanah? Ning ratibo. Ngacung. Coba aja. Nanti saya tanya. Itu maslahat enggak? Enggak maslahat. Apa yang maslahat? Ngikuti hukumnya Allah, nginjak tanah, ya enggak? Kan gitu. Itu hukumnya Allah. Nah. Bisa kamu enggak napas? Coba aja, coba. Enak enggak? Pasti enggak enak. Karena itu udah hukum Allah begitu, orang suruh bernapas. Enggak enak lah, enggak bernapas. Jangan minum. Bisa? Enggak bisa. Enggak bisa juga enggak minum, kan begitu. Petengan deh, petengan. Petengan aja. Iya. Gelap. Kan itu. Enggak bisa, kan gitu kan? Enggak bisa kita. Nah,
Sebagaimana kita di dunia ini nggak bisa lepas dari hukum dunia dia Ta'ala. Mengapa orang mau coba-coba lepas dari hukum syariatnya Allah? Orang ada pelajaran begitu, ya kan itu kan? Kita itu tidak pernah bisa lepas dari hukum alamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit pun nggak bisa. Kalau kau nyoba pasti nggak enak. Pasti nggak enak kalau kamu mau nyoba nggak pakai hukumnya dia Ta'ala. Ya kan? Nggak enak. Pasti nggak nyaman. Nah, ya maka pun yang nyaman, yang maslahat pun pasti dalam menaati hukum syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tambah lagi apa? Dah di dunia kita nggak bisa lepas dari hukum agama, hukum dunianya Allah, dan kita pun matinya kembali ke Allah. Itu loh. Kita nggak bisa mati nggak kembali ke sana. Kamu kalau mati kemana? Ya nggak tahu, jangan bilang nggak tahu, nggak harus tahu, baru kamu rencanakan itu, kan itu. Kamu kalau mati kemana? Kan gitu. Karena kalau mati kembali ke Allah. Nah, maka dari itu udah kita di dunia, hukum alam tidak nyaman jika nggak nginjak tanah, kalau nggak bernapas, kalau nggak minum dan makan, kalau nggak kena sinar, nggak nyaman. Maka demikian pula hukum syariat pasti nggak nyaman. Kamu harus sadari, cukup dengan dalih hukum alam itu tadi. Kita nggak bisa nyaman tanpa mengikuti hukum alam, senang maupun terpaksa. Ya kan, kamu linggih senang terpaksa, enak tetap linggih. Arep gandul ya silahkan. Kan itu. Tapi ya ora enak lah. Kan gitu. Ya kan, enggak enak aneh itu, enggak maslahat kan itu. Iya. Enggak maslahat. Nah, itu dalil, makanya apa tadi pagi ayatnya? Tadi pagi itu loh ayatnya. Afa ghaira dinillahi yabghun walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an au karhan wa ilaihi yurja'un. Kan gitu. Ali Imran kan? Ya kan gitu. Jadi apakah mereka itu mau dengan din selain hukum, dengan din, apakah mereka mencari selain dinul Islam? Apa mungkin dibenarkan pada hukum dunia saja mereka Islam kepada Allah? Kan gitu. Senang atau terpaksa. Mengapa hukum dunia mereka Islam kepada Allah nggak mungkin bisa keluar? Kok secara syar'i mau keluar dari hukum Islam? Padahal juga nanti kesananya akan dikembalikan. Mana mungkin nanti hasilnya bagus, kan gitu. Nggak mungkin nasibmu bagus, kan itu kan itu. Ya itu ikhwah. Makanya sini harus dipahami dengan baik. Jadi maknanya adalah berpegang teguh dengan Islam itu yang bikin maslahat. Sebagaimana di dunia ini apa berpegang dengan hukum alam itu yang maslahat. Ya kan? Gitu. Kita jangan menentang hukum alam, susah. Ya kan? Susah itu. Nah, susahnya orang tidak pakai hukum alam itu untuk dalil. Mereka juga akan susah pasti jika menentang hukum syariat Islam. Kan gitu ya kan? Akan begitu juga. Padahal mereka akan dikembalikan kepada Allah. Maka jangan sampai mengatakan Islam itu tunduk kepada zaman, tunduk kepada waktu, tunduk kepada tempat, tunduk kepada umat. Enggak boleh. Meskipun itu yang diinginkan oleh ba'dun nas. Meskipun itu yang diingini oleh sebagian manusia.
Tapi jangan ikut seperti itu. Itu nggak bisa seperti itu. Kalau mereka bilang bisa, kami nggak apa-apa, gitu. Sekarang gini aja, bisa nggak Anda keluar dari hukum alamnya Allah? Ya kan? Kan gitu. Coba demikian. Bisa Anda nggak tidur nggak? Sekarang Anda nggak tidur. Bisa Anda nggak makan tapi nggak lapar. Kan gitu. Susah. Walaupun bisa susah, ya kan? Susah. Nggak maslahat. Kan gitu. Tidak maslahat kan begitu. Jadi yang seperti ada pada menerima hukum Allah Subhanahu wa taala duniawi maupun syar'i. Kan gitu kan? Harus begitu. Tapi jangan pokoknya lo ya, pakai gini ilmunya ya kan gitu kan. Pakai alasan kan itu, pakai alasan. Iya maka dari itu. Ya gitu aja, kita aja begitu makanya. Kan begitu toh, kan juga begitu. Ini mengatakan, apakah mereka mencari hukum selain hukum syariat Islam? Padahal di dunia ini mereka semua yang di bumi, yang di langit tunduk semua, kan gitu. Kenapa dibedakan? Kan demikian. Sebagai di dunia nggak bisa lepas dari Islam, ya janganlah hukum din kita berganti dari Islam, itu kan? Itu enak kan itu. Jadi kita nggak usah ngeyel-ngeyelan toh, kayak gitu aja alasannya. Cari dulu coba, cari ayatnya coba. Siapa yang bisa nyari ayat tadi? Afa ghaira dinillahi yabghun. Coba cari. Afa ghaira dinillahi yabghun. Walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan. Wa ilaihi yurja'un. Surat? Coba cari ikhwah. Ya, Ali Imran 83. Ya. Ayo semua sampai ketemu, nggak boleh nggak ketemu. Kalau HP-nya smartphone harus ketemu lah. Ya. HP-nya harus ketemu, HP-nya smartphone udah bilang smartphone, HP-nya pinter katanya kok. Nggak nemu oke yo piye. Nggak smartphone namanya. Ya. Mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah? Padahal apa yang ada di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, pada Allah. Baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah mereka beribadah. Iya. Gitu kan? Ini kan jelas ya kan gitu. Kita nggak bisa mencari selain hukum Allah, hukum syariatnya Allah, hukum Islam, hukum Al-Quran. Sebagaimana tidak mesti semuanya di bumi langit tunduk patuh kepada hukum alamnya Allah, ya kan? Kan itu. Semuanya demikian. Ya.
Iya. Iya, begitu. Namanya kan terpaksa toh. Ya kan gitu. Ya silahkan, memang begitu. Jadi memang kita itu harus mengikuti hukum Islam sesuai dengan kemauan kita atau kita enggak sesuai, maka harus menyesuaikan diri. Kan gitu kan? Kita mau seperti itu. Nah begitu. Sebagaimana kita itu jane yo ora pengen kokan ragat, ora rasa kokan mangan. Nah dia orang mangan loro ya kan ngono. Karena kira ora polas mangan wae lah kan itu toh. Terpaksa makan lah. Kantongnya tipis ora apa-apa ya. Sing awake sehat toh. Nah kan gitu kan? Kan demikian ya. Kan begitu. Jangan marah istrinya, "Wih gumangan wae ya." Yo ora mangan loro terus piye? Wis ben ora apa-apa. Berarti sehat kan itu. Jangan dimarahi, istrinya makan dimarahi, anak makan dimarahi, jangan tetek bondo. Kan itu. Ya. Boleh. Jahiliyah. Iya. Ya tentu aja lah berkaitan. Ya kan, saling menjelaskan toh. Saling menjelaskan kan gitu toh. Makanya kalau nggak pakai hukum agama dia tak namanya hukum kebodohan. Ya kan? Hukum kebodohan namanya gitu. Ya. Kebodohan. Iya kan itu. Iyalah hukum kebodohan lah. Iya. Karena ini yang pintar aja kok nggak dipakai kan jelas kan itu. Coba kita hanya disuruh mengimani Nabi, suruh sholat 5 waktu, pahalanya demikian besarnya, dan semua orang dijamin bisa. Kalaupun sakit ya nang omah wae, ra iso linggih ya berbaring. Kan itu. Kurang apa gampangnya? Kan itu kan? Kan enggak kurang gampangnya. Dan itu dijamin diterima oleh Dia Subhanahu wa taala, pelebur dosa, pengangkat derajat. Kalau ditolak kan bodoh namanya. Ya enggak? Kan gitu. Ditolak kan bodoh. Iya. Iya. Yor enggak. Itu enggak begitu. Justru orang yang sekarang memaksakan hukum khilafah itu malah yang jahiliyah. Karena Islam itu tidak mengharuskan. Ya kan? Enggak mengharuskan, enggak bisa. Kita harus setiap masa itu selalu hukum Islam kan enggak. Tapi kita sendiri yang pribadi ini harus mengamalkan Islam. Kalau itu iya. Sampai mati. Ya kan? Sampai mati kita per individu harus mengamalkan hukum Islam dan mendakwahkan sekemampuan mungkin. Tapi kalau harus negaranya khilafah Islam, mana dalilnya? Enggak ada. Ya kan? Mana dalilnya? Kamu saya ajar harus bayar saya. Ya kan gitu. Enggak, memang dalilnya memang enggak ada. Malah kita ngajar enggak boleh minta upah. Ya kan itu kan juga begitu. Enggak bisa. Sekalipun kalau kamu masih bayar enggak saya tolak. Ya kan? Si kopi saya terima atau? Kopi apa enggak saya terima enggak. Aku ke kopi apa enggak gitu. Saya terima.
kan ini kan menjadi apa namanya? Hukum ini kan luas sebenarnya. Iya, maka dari itu. Hukum-hukum ini yang bersifat dia ibadah atau hukum-hukum yang bersifat muamalah. Itu tuh umum semuanya. Semuanya kita pakai hukum Islam. Tapi kalau masalah negara kita mau pakai hukum Islam, itu bukan kewajiban kita. Karena kita bukan presiden, kita bukan DPR, kita bukan MPR. Ya, kita kan hanya diri kita yang wajib. Kan gitu. Jadi makanya kita nggak berkewajiban menegakkan hak, kita bukan pemerintah. Kan gitu. Kita haknya rakyat ya kita menegakkan Islam dalam diri kita masing-masing. Kan gitu. Dalam diri kita, dalam anak-anak cucu kita ajari Islam. Itu yang wilayah kita. Iya, itu wilayah kita. Kita harus memakai Islam di situ. Kalau di luar kita ya, kita kan nggak kuasa. Ya nggak wajib lah kita nggak kuasa. La yukallifullahu nafsan illa usaha, kan gitu. Ya toh? Kan demikian. Iya. Iya, kita kan kalau mampu ya kamu nasihatin. Jangan dikamplengi, itu anaknya orang. Nah, kalau itu kan hukum Islam dipukul. Iya, tapi kan kamu itu bukan anak kamu. Kamu bukan pemerintah kan gitu. Ya nanti salah. Ada anaknya tetangga udah 10 tahun nggak ke masjid dipukul sama dia. Gitu. Ya salah lah. Itu bukan anak kamu. Oh, ini kan hukum Islam. Ya hukum Islam kan itu kan terapkan dalam dirimu dan di bawahan kamu. Kan gitu. Jangan terapkan ke anak orang lain, apalagi hanya pemerintah kamu ambil, ya nggak boleh, nggak bisa. Kalau bisa kamu bilang pemerintah, Pak, Bapak pemerintah, penanggung jawab, ini ada agama Allah, terapkan, bagus, silahkan, boleh kan itu. Maksa enggak. Ya kan itu. Itu aja, kita begitu kewajiban kita. Ya apaan ya gitu. Agama ini enak Pak ya kan, agama ini enak kan gitu. Agama ini enak. Pokoknya pakai ini enak gitu. Ini termasuk orang-orang bilang, nah sekarang kalau orang berbuat dosa dihukum oleh negara itu kafaroh bukan, kan gitu. Ya sama. Ya kan nggak sesuai Islam hukumnya negara kita, berarti bukan kafaroh. Kita nggak bisa begitu. Kewajiban kita bertaubat, istighfar, menegakkan hukum itu yang ngikuti pemerintah, tetap begitu kan demikian. Tetap begitu. Kita nggak boleh hukum sendiri. Ada tetangga udah berkeluarga zina kamu rajam. Bahaya, nggak boleh. Lah hukum negara kan dirajam ya biar hukum negara aja. Lah iya. Ya gitu. Ya hinau. Menerima? Iya bagus no. Ya nggak masalah. Ini kita itu malah banyak ya. Bahannya banyak, kita kan berarti kan penuh perjuangan berarti. Ya kan? Kan penuh perjuangan. Jadi kita harus melawan kemauan, melawan nafsu, melawan syahwat, tetap kita kerjakan ya. Bagus. Ya nggak pahala itu, bukan nggak terpaksa. Ya nggak bagus itu kalau kita itu nggak ikhlas. Itu yang nggak dapat pahala. Kan itu. Kalau kita terpaksa dengan ikhlas, bagus, banyak pahalanya. Kan itu. Terus saya berat. Ya silahkan berat, tapi kerjakan. Bismillah. Cari pahala, banyak pahalanya ya kan itu. Jadi tidak terpaksa itu bukan nggak ikhlas. Bisa aja terpaksa itu tetap ikhlas, ya kan? Bisa itu. Yang penting terpaksa itu kerjakan dengan ikhlas, ya. Itu malah tinggi pahalanya, kan gitu. Iya.
Iya. Bisa kan? Bisa. Iya. Loh, kamu kan melaksanakan ini semua kan mungkin terpaksa, mungkin ya, mungkin dipaksa, barangkali. Loh, kalau kamu nggak ngaji, kata istrimu, aku nggak mau sama kamu, kan gitu, terpaksa ngaji. Enggak, oke. Nggih. Iya. Iya, makanya kan dalam perkara yang tidak wajib kan, kalau yang wajib tetap nggak mungkin dirubah. Kan misalnya ada yang fardu, ada yang sunnah, kan begitu. Nah, yang disesuaikan kan yang seperti itu, yang nggak fardu. Iya toh? Kalau fardu kan tetap harus apa adanya dalam Islam itu. Makanya dibagi-bagi. Ya, kalau yang fardu ya katakan fardu kan itu. Kalau Islam berarti disesuaikan kan bisa. Oh, ini kan nggak wajib, kan gitu. Ya kan demikian. Makan pakai tangan, kan nggak wajib. Ya, sendok boleh lah, tangan itu nggak wajib kan gitu kan. Gitu misalkan kan demikian. Ya kan bertentangan dengan maslahatnya begitu ya, demikian. Iya, nggak boleh tunduk. Nggak bisa tunduk kan. Sebagian hukum alam juga nggak bisa tunduk kan juga begitu. Tetap yang berlaku hukumnya dia Subhanahu wa ta'ala. Sampai kapanpun yang namanya air ya mengalir ke tempat yang rendah, mancur ya ngumudun maneh. Air mancur ya ngumudun maneh, ora munggah terus. Ya toh. Itu begitulah. Jadi ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sampai sini atau lanjut lagi nih? Udah dulu ya. Ya, udah jamnya juga soalnya sih ya kan. Makanya saya nanya antum ya kan, longgar gak gitu kan. Ya enggak boleh ya. Iya. Anak tamasuk kabeh itu. Iya, ya bisa lah. Anak tamassuka bihi la yunafi masolihal ummah, kan gitu kan? Jadi itu kalau jadi majar soreh ya berarti kayak kita biasanya kan gitu. Ya kan? Anahu mujtahidun. Itu apa? Ijtihaduka, gitu toh. Ijtihaduka kan gitu. Nah, di sini kan khobarnya kan jumlah lagi kan gitu. Ini yang agak panjang kan gitu. Tamasuka isim, terus khobarnya la yunafi masolihal ummah kan itu. Jadi ya berarti di situ ada munafah gitu. Makna kaunihi solihan likuli zamanin wa makanin wa umatin, ya kan? Adamu itu lah itu, ya kan? Adamu munafati masolihi ummah, nah itu. Nah itu saya sama masukkannya kan ya, masukkannya ya. Bambang ini soalnya gitu sih, susah nih bang. Panjang sih bang ini. Susah nih bang.
anaka mujtahidun ijtihaduka. Itu kan? Ini berarti kan adamu munafatit tamassuki. Nah, gitu. Betul. Adamu munafatit tamassuki masolihal ummah. Gitu Bang, betul Bang. Ketemu Bang, ketemu Bang gitu ya. Adamu munafatit tamassuki bihi masolihal ummah. Jadi maknanya adalah tidak ada pertentangan bertegbang teguh dengan Islam terhadap masolihal ummah. Nah gitu betul ketemu ya gitu. Ketemu Bang, alhamdulillah Bang ketemu. Udah, coba ulangi Bang. Belum nulis. Itu tuh tentulah sama artinya, tetap. Adamu munafati ya kan? Ini kan. Adamu munafati atamasuki bihi masolihal ummah. Nah itu. Jadi ini masyarakat namanya ya, ini profesor kan. Tidak ada pertentangan berpegang teguh dengannya dengan masolihal ummah. Ya gitu. Ada munafatit tamassuki bihi masolihal ummah. Jadi kalau ganti masdar sharih begitu. Jadi wa makna kaunihi sholihan likulli zamanin wa makan wa umatin adamu munafati at-tamassuki bihi masolihal ummati fi ayyi zamanin au makanin. Gitu toh? Ya gitu. Makanya enak mana? Ini sama ini. Makanya pakai inilah sehnya, nggak pakai ini sehnya ya kan. Sehnya ini juga bisa, tapi nggak pakai ini kan repot ya kan. Ini kan nggak, ini kan juga bener. Ini sore tapi kan repot. Enakan masdar muawal, maka enak pakai muawal di sini. Makanya susah juga pakai muawal itu. Enak pakai muawal. Sampai susah di gimana ini mensorehkannya sampai susah juga. Ya. Hari ini berarti satu halaman nggak ada. Ya. Satu halaman ini hari. Ya. Ya itu nggak apa-apa kan, emang itu kelebihannya ketemu langsung kayak gitu itu kan itu. Kalau ketemu langsung tanpa tanya ya online aja ya. Kemudian ada yang tanya yang benar-benar begitu, biar kita paham gitu. Ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.